Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, kami akan membaca firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, ini waktu-Mu untuk menyampaikan hati Bapa kepada kami. Ini waktu-Mu Roh Kudus untuk menerjemahkan firman Bapa di sorga dan menolong kami untuk bertumbuh, mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami, penuhilah kami, dan pertemukan kami dengan kehendak Bapa di sorga. Pulihkan kami, ubahkan kami, dan bawa kami kepada maksud-Mu untuk dimerdekakan di dalam Kristus. Berkatilah jam ini. Kalau masih ada sisa-sisa kuasa gelap yang mencoba mengambil alih perhatian kami, menarik perhatian kami, merusak konsentrasi kami dalam merenungkan firman Tuhan, kami bersepakat menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, mempersilakan Roh Kudus untuk mengambil alih ibadah ini. Memberkati jam pemberitaan firman-Mu. Menghancurkan pekerjaan kuasa gelap. Sedang kami merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa gelap dihancurkan. Kami dipulihkan dan kami dibawa pada maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Shalom saudara. Merdeka? Sudah pasang bendera kemarin? Saudara-saudara, ini adalah dalam rangka perayaan kemerdekaan negara kita yang ke-78. 78. Ditemukan sekitar 30 tahun yang lalu, sekelompok orang-orang di hutan yang ditemukan dan mereka menanyakan keadaan Jakarta. Bagaimana keadaan Jakarta? Pembangunan pesat. Bagaimana Belanda sama Jepang? Dan rupanya orang-orang dari kota ini sadar bahwa ini adalah peninggalan sisa-sisa orang-orang yang melarikan diri waktu sebelum kemerdekaan. Dan mereka 45 tahun lebih tidak pernah mendengar Indonesia merdeka. Mereka masih hidup dalam ketakutan dan tinggal di hutan. Beberapa waktu yang lalu, kita mendengar berita ada beberapa pemuda disekap di perusahaan di daerah Tangerang. Dan sekitar 1 bulan yang lalu kita mendengar ada pria atau ada wanita yang disekap oleh majikan, tidak dibayar, dalam keadaan sakit. Rupanya zaman ini masih ada yang belum merdeka. Masih banyak orang yang diperbudak. Masih banyak orang yang tidak bisa memilih untuk menang oleh karena ada kuasa otoritas yang mengaturnya. Saudara-saudaraku, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Namun faktanya masih ada, mungkin bukan ada. Masih banyak orang-orang Kristen yang belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya.
Mereka masih diperbudak dengan berbagai-bagai keinginan, berbagai-bagai nafsu. Bahkan diantaranya ada orang percaya, orang Kristen, diperbudak oleh kuasa gelap tanpa mereka sadari. Diperbudak oleh orang lain yang memegang wewenang otoritas. Ada juga orang Kristen yang tidak bisa menyembah Tuhan. Sulit untuk mengatur waktu menyembah Tuhan. Dan itu sebenarnya juga adalah bentuk tidak merdeka. Diperbudak oleh kuasa lain. Apakah itu manusia, hal-hal duniawi, atau orang-orang lainnya atau kuasa gelap. Saudara-saudaraku, apakah kita dalam ruangan ini benar-benar sudah merdeka? Indonesia sudah merdeka, tapi apakah benar-benar kita sudah merdeka? Dalam arti bahwa tidak ada yang menjajah kita, tidak ada yang mengatur kita selain Tuhan. Amin. Ada yang dijajah oleh suami? Ada yang dijajah oleh istri? Ada yang dijajah oleh orang tua? Ada yang dijajah oleh saudaranya sampai tidak bisa belanja karena harus membantu saudaranya. Tidak bisa punya motor karena harus menolong orang lain padahal sebenarnya bisa punya motor. Saudara-saudara, apakah artinya merdeka? Merdeka artinya tidak ada yang mengatur. Merdeka artinya tidak ada yang mengikat. Merdeka artinya kita bebas untuk mengatur diri kita sendiri. Itulah merdeka. Tapi bukan sebebas-bebasnya sampai kacau. Ada orang bebas, mabuk, minum, dan lain sebagainya sampai sakit. Akhirnya tidak merdeka juga. Tadinya dia berkata, saya merdeka, saya bebas untuk mengatur hidup saya sendiri. Ternyata dia menemukan dirinya sudah terbaring di rumah sakit. Ternyata dia tidak merdeka. Merdeka berarti kita bebas mengatur waktu kita tanpa ada yang menghalangi atau membatasi. Mungkin ini masih sulit. Karena masih banyak mengatur kita. Tidak ada yang memerintah kita. Itulah merdeka. Merdeka berarti kita bebas membawa diri kita tanpa ada yang mengendalikan. Itulah merdeka. Merdeka berarti kita bebas dengan pikiran kita tanpa dihantui rasa takut, rasa khawatir. Itulah merdeka. Jadi kalau kita masih takut, kita belum merdeka sebenarnya. Walaupun bisa mengatur diri sendiri. Jadi kalau masih ada yang mengatur kita dan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, sebenarnya kita belum merdeka. Kita bebas mengatur hidup kita tanpa ada perasaan khawatir apapun. Itulah merdeka. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1. Mari kita buka sama-sama. Firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 1. Tema kita adalah kita telah merdeka. Kita telah bebas. Lagu-lagu kita tadi menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah merdeka. Kita baca bersama-sama 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Lagi sekali. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudaraku, ayat ini ditempatkan di pasal hampir terakhir dalam kitab Galatia.
kitab Galatia, jemaat di Galatia adalah jemaat yang terpengaruh dengan ajaran, bukan ajaran baru, ajaran lama sebenarnya. Sampai Rasul Paulus berkata, kalau ada yang memberitakan selain Yesus, terkutuklah dia. Bahkan kalaupun ada malaikat yang memberitakan selain Yesus yang sesungguhnya, terkutuklah dia. Dan ada guru-guru Yahudi yang datang ke jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini adalah kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Dan mereka diajarkan kembali untuk sunat. Sunat tidak salah. Tapi sunat dijadikan sebagai jalan keselamatan. Itu yang salah. Dan bukan hanya itu, jemaat diajarkan untuk takluk kepada peraturan-peraturan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak salah, tetapi ketika takluk pada peraturan-peraturan hukum Taurat, maka itu sudah menjadi tuan. Sehingga jemaat, beberapa di antaranya bingung dan ingin lepas dari ajaran kasih karunia Kristus. Mereka mau diatur lagi oleh peraturan-peraturan agama lama mereka. Dan muncullah ayat ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Pertanyaan saya bagi kita pada pagi ini, apakah kita sudah bebas menyembah Tuhan tanpa ada penghalang? Amin? Tidak amin. Apakah kita, saya saudara, bebas menyembah dan beribadah kepada Tuhan tanpa ada penghalang dan kita bisa mengekspresikan ibadah kita, worship kita kepada Tuhan? Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, ceritanya menyembah Tuhan, tapi penuh dengan pergumulan, sebenarnya saudara belum merdeka. Saudara masih ingat pergumulannya, masih ingat utangnya, ya memang utang harus diingat, jangan dilupa. Tolong saudara, yang punya utang bayar. Jangan pura-pura lupa. Kasihan yang sudah meminjamkan. Iya. Memang tidak rasa setelah dipakai ya. Tidak rasa. Jadi harus diingat. Itu bagus. Katanya kalau tidak berhutang tidak hidup. Jadi kalau mau hidup harus ya wajib diingat. Tapi jangan sampai mempengaruhi kebahagiaan kita. Amin. Ingat utang harus, tapi jangan sampai menghalangi damai sejahtera kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengekspresikan penyembahan kita, ibadah kita harusnya menyembah Tuhan, mengalami kehidupan damai bahagia, dan kita tidak mengalami itu, kita sedang dihantui dengan ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama, ada seorang ibu yang mengadu atau mungkin konsultasi. Setiap kali saya mau berdoa, baru tutup mata, rasanya gelap. Sehingga saya cepat-cepat buka mata. Dan itu bukan sekali, dua kali. Hampir setiap kali saya baru mau berdoa, itu rasanya gelap. Ada perasaan takut dalam gelap itu. Dan akhirnya saya doa singkat saja. Dan kemudian saya membimbing
mendoakan ibu itu. Dan kemudian minggu depan berjumpa lagi dan menanyakan keadaannya. Apakah masih mengalami hal yang sama? Dan dia berkata, setelah dibimbing malam itu dan didoakan, mulai saat itu sudah tidak ada lagi perasaan takut waktu memulai berdoa. Karena dia takut dengan kegelapan. Bukan jemaat di sini. Lalu ada satu orang lagi, bukan jemaat di sini. Tapi anehnya kok bukan jemaat di sini ya. Semoga yang di sini aman-aman saja. Atau di sini cari aman saja. Supaya tidak ketahuan. Orang ini berkata, setiap kali baru mau berdoa, itu rasanya baru mau baca Alkitab dan mau berdoa, rasanya ngantuk sekali. Berat matanya. Oh, mungkin belum minum kopi. Atau sudah larut malam sampai ngantuk. Pak, mau jam 7, mau jam 9, mau jam 10, sama saja. Baru mau baca Alkitab, mau berdoa baca Alkitab, rasanya ngantuk sekali. Dan kemudian saya tanyakan, apakah ini setiap kali? Setiap kali. Hampir setiap hari. Rasanya ngantuk berat. Dan beberapa di antaranya juga membaca Alkitab, ada yang sakit perut. Mules. Saya nggak tahu apakah ada yang merasakan di sini. Mengalami itu. Saudara percaya atau tidak? Memang tidak kelihatan. Itu adalah serangan kuasa gelap. Menyerang kita, memberi ketakutan, menghalangi kita untuk bebas menyembah Tuhan. Beberapa di antaranya, hari ini, hari Sabtu, sudah siap janjian, besok mau ibadah. Beberapa di antaranya, besok mau ibadah. Selalu ada halangan untuk besoknya untuk datang ibadah. Beberapa orang Kristen begitu. Sudah janjian, sudah menetapkan besok mau ibadah. Ada saja halangannya. Apakah halangan karena sakit, halangan karena panggilan mendadak, temannya harus digantikan pekerjaan, padahal sudah beberapa waktu yang lalu terus digantikan. Ada saja halangan, tamu datang, dan macam-macam. Sebenarnya, iblis tidak mau supaya kita bebas, merdeka, menyembah Tuhan. Ini mungkin hal yang sepele. Tapi, iblis real. Dan ia menghalangi penyembahan kita. Kemerdekaan, kebebasan yang saya maksudkan, yang dimaksudkan di Alkitab, bukan kebebasan hanya bebas tak ada yang mengatur, dan saya mau tertawa kapan saja, tapi kebebasan adalah di mana saya bisa mengekspresikan penyembahan saya tanpa ada halangan. Itulah kebebasan. Dan memang Tuhan memerdekakan kita dari dosa, dari kematian, maut, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Dan iblis masih berulang-ulang kali mencoba untuk menarik kita supaya kita menjadi budaknya tanpa kita sadari. Jadi sedang saya berbicara ini, mungkin ada yang mirip-mirip kasusnya. Saudara bisa melepaskan diri sendiri untuk dimerdekakan dengan sungguh-sungguh. Teks dalam bahasa Indonesia memperjelas supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Beberapa orang saya sudah sebutkan. Beberapa yang lain sulit untuk memberi pengampunan. Dan sebenarnya mereka tidak merdeka. Walaupun dia bisa mengatur hidupnya, tapi dia tidak bisa karena dia diatur oleh sakit hati. Dia diatur oleh kemarahan. Dan dia tidak bisa mengekspresikan ibadah yang sebenarnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Tidak ada kuasa lain, unsur-unsur lain yang menghambat kemerdekaan kita, penyembahan kita, ibadah kita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita. Tidak ada yang menghalangi. Maka, saudara-saudara, kita sudah dimerdekakan. Iblis tidak menghendaki supaya kita sungguh-sungguh menyembah dengan bebas. Itu yang diminta iblis sebenarnya kepada Yesus dalam Matius pasal 4. Semua yang aku berikan kepadamu Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Karena iblis ingin menarik penyembahan kita, hati kita kepada Tuhan. Sedang saya berbicara begini, dulu atau saat ini, ada yang melayang-layang pikirannya dalam ruangan ini. Iya, saya tidak melihat. Orang sekitar kita tidak melihat, tapi kita asik dengan pikiran kita. Beberapa di antaranya sedang berdoa, ada yang asik melamun. Ada. Dan itu pekerjaan kuasa gelap. Beberapa di antaranya juga, sedang kita menyembah di sini, saudara duduk di sini, asik menikmati pekerjaan otaknya di luar sana. Ada begitu. Ada juga asik dengan dirinya sendiri. Sampai tidak menikmati ibadah yang sebenarnya memberi damai sejahtera. Mungkinkah setan sebenarnya masih mengatur hidup kita? Kuasa gelap mendapatkan pijakan dalam pikiran kita. Kuasa gelap mendapatkan pijakan di hati kita, di dalam tubuh kita. Dan beberapa di antaranya tanpa dia sadari, ada sakit-sakit langganan yang setan sudah kasih. Dan itu menghalangi kita untuk menyembah dan beribadah. Saya ulangi lagi. Tanpa kita sadari, iblis sudah mengambil pijakan dalam pikiran kita, di tubuh kita, dan dia memberi sakit-sakit langganan. Supaya kita tidak menyembah dan menikmati ibadah. Yang saya katakan tadi 2 orang, ini baru 2 orang. Itu mungkin hal yang kecil. Tapi dia terhalangi untuk mengekspresikan perjumpaannya dengan Tuhan. Padahal Yesus ingin memulihkan kita dalam perjumpaan bersamanya. Hal yang sama juga terjadi kepada banyak orang Kristen. Ini bukan orang Kristen biasa. Di antaranya ada yang sudah melayani. Di antaranya ada jemaat biasa, percaya Yesus. Namun masih ada ikatan-ikatan. Tidak dapat bebas. Karena kuasa setan mengaturnya. Mereka kehilangan pengharapan. Di antaranya ada yang pengen bunuh diri. Ada. Di antaranya ada yang membutuhkan perjuangan yang kuat. Perjuangan yang ulet. Untuk bebas dari dosa. Ada. Dan mereka berpikir. Dengan cara itulah. Mereka bisa bebas. Ajaran dulu ada yang mengajarkan. Di Kristen. Jadi kalau mata kananmu membuat kamu berdosa, cungkilah. Beberapa orang yang melakukan kesalahan, tangannya mencuri, dia pulang ke rumah, dia pukul tangannya. Dia pukul tangannya. Ini salah, ini berdosa. Beberapa yang lain itu mengambil cambuk, dia cambuk dirinya. Supaya orang tidak tahu luka-lukanya. Dan dia berusaha dengan cara itu, dia berusaha hidup kudus. Gak tahu apakah masih ada yang mempraktekkan. Tapi adalah cara-cara yang salah. Ada 2 hal yang kita pelajari menurut ayat ini. Kemerdekaan kita. Yang pertama adalah kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita telah dimerdekakan.
Telah berarti sudah. Kita bukan akan dimerdekakan. Kita bukan sedang dimerdekakan. Tapi kita sudah dimerdekakan. Dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Kuasa dosa artinya kita selalu menuduh diri kita berdosa, menuduh diri kita berdosa. Ya memang kalau berdosa. Harus menuduh, tetapi tidak cukup untuk menuduh. Kita harus datang kepada Yesus supaya Tuhan memulihkan kita. Kuasa iblis adalah iblis yang mempengaruhi kita sampai kita tidak serius menyembah. Sampai ada yang menghalangi kita untuk menyembah. Kuasa kematian adalah keinginan untuk bunuh diri, mudah putus asa, mudah kecewa. Itu kuasa kematian. Bukan maksudnya sebentar-sebentar ada mati. Teman pendeta saya bercerita begini. Jadi ada orang, setiap kali dia keluar berkendara, bukan setiap kali, banyak kali dia keluar berkendara, ada saja celaka sampai hampir-hampir mati. Dan teman saya menceritakan, itu mungkin lebih daripada 5 kali dia celaka dan hampir mati. Saya bilang mungkin celaka terakhir mati dia. Mungkin ada kuasa maut yang mengintip. Ada kuasa maut yang mengintip. Teman saya bercerita. Dia sakit telinga. Dan kemudian ada orang yang melihat bahwa sakit telingamu ini akan membuat kamu mati. Dan dia ketakutan. Lalu ketakutan itu membuat dia betul-betul sakit telinga sampai bengkak pada bagian telinga. Dan dia konsultasi kepada dosen saya. Dan dia menceritakan bahwa dia ketakutan bukan hanya karena penglihatan orang dia akan mati. Tapi dia tahu bahwa ayahnya meninggal juga karena sakit telinga. Ini pelayan Tuhan di gereja. Itu yang membuat dia takut karena dia akan mengalami hal yang sama. Dan tahulah bahwa sebenarnya ini adalah kutukan dari setan yang belum diselesaikan. Tapi berita baiknya adalah begini. Kita bisa menyelesaikan semua kutukan, semua ketakutan, perjanjian setan, kuasa gelap di masa lalu dengan pernyataan ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita bukan belum, kita bukan sedang, tapi kita sudah dimerdekakan. Sehingga setiap kali iblis menuduh, iblis menagih, saya sudah merdeka, saya sudah bebas. Iblis, kuasa gelap, kuasa kematian, kuasa dosa tidak bisa mengancam saya dan memberi ketakutan kepada saya karena saya sudah bebas, saya sudah merdeka di dalam Yesus. Roh jahat tidak bisa mengintimidasi saya lagi. Mungkinkah ada yang sedang sakit? Dan sakitnya mirip dengan orang tua, kakek. Dan sakit itu menyebabkan kematian. Iblis sedang mendapat pijakan untuk menyerang kita. Dan dengan cara itu, dia mengambil damai sejahtera kita dan memberikan ketakutan. Dan berita yang pertama kita dengar. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini yang pertama kita harus tahu kebenarannya bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Faktanya ada banyak orang yang masih terjajah. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Sekali lagi saudara, sakit itu manusiawi. Punya utang itu manusiawi.
Tapi kalau kita dihantui dengan ketakutan-ketakutan dan tidak bisa mengekspresikan ibadah kita, penyembahan kita, iblis mengambil pijakan di sana dan membuat kita kehilangan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat dalam Kristus. Kalau masih ada orang yang hidupnya pesimis, hidupnya mudah putus asa, kalau masih ada orang yang sulit mengampuni, masih dikuasai kemarahan, dan masih menyimpan kemarahan, hidup dalam rendah diri, merendahkan dirinya, sulit untuk bahagia, sulit tertawa. Saya agak sulit tertawa. Kadang-kadang saya lihat ibu yang tertawa sendiri. Kenapa dia tertawa? Tapi memang ada orang sulit tertawa di tengah-tengah kebahagiaan. Dan selalu mengkerut lihat orang lain. Bahkan ketika ada orang bahagia, dia mengkerut SMS, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Dan senang melihat orang, harusnya senang melihat orang senang ya. Ada. Iblis sedang mengambil pijakan di sana dan membuat kita tidak mengekspresikan penyembahan kita dalam hidup ini. Sulit bahagia, selalu curiga dengan orang lain. Dan bahkan banyak yang curiga sama istrinya, curiga sama suaminya, merasa dikekang, ada ketakutan-ketakutan. Kalau mendengar sesuatu, kalau mendengar perkataan ini, ada ketakutan, itu berarti belum merdeka. Ini adalah pernyataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dan jangan mau lagi menjadi budak dari ketakutan. Budak tanpa sukacita, hamba ketakutan. Fakta budak yang pertama adalah seorang budak, seorang hamba terikat. Terikat berarti tidak bisa kemana-mana. Iblis menyerangnya, iblis mengikatnya dan menjadikan miliknya. Kita sudah merdeka. Jangan mau diperhamba lagi oleh kuasa gelap. Kalaupun takut, kita harus menyelesaikan ketakutan kita. Ketakutan, takut itu manusiawi. Takut karena tidak punya uang itu manusiawi, Pak Nengah. Takut karena kita mengalami sakit itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan sudah mengendalikan perasaan kita dan kita kehilangan semua ekspresi hidup ini, tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, sebenarnya iblis sudah mengambil pijakan dan dia sedang memperbudak kita. Terimalah kebenaran bahwa kematian Yesus sudah membayar semua ketakutan-ketakutan kita. Dan apa yang kita takutkan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus selesaikan ketakutan terbesar. Dosa sudah diselesaikan. Kematian sudah diselesaikan. Hukuman atas maut, hukuman yang akan datang sudah diselesaikan. Itu sebabnya kalau ada orang yang takut mati, kemungkinan adalah belum mempercayai Yesus sungguh-sungguh kalau takut mati. Tapi bukan berarti berani mati, pokoknya jalan terus, mau nabrak terserah ya. Ya hati-hati juga ya, karena kita akan mencelakakan orang lain. Tapi kalau masih ada orang yang takut mati, dalam arti bahwa dia berpikir berat kalau dia akan mati. Sebenarnya kalau mati baik ya. Baik Pak Lazarus ya. Selesai semua utang kita walaupun belum dibayar. Aman, tidak ngurusin masalah. Tidak sibuk lagi. Kadang-kadang ada orang bilang, kasihan ya,
Sudah meninggal dia, kamu yang kasihan. Kamu yang masih mengurus hidupmu. Kamu masih sibuk. Dia sudah enak, gak usah dikasihani dia. Karena dia sudah menikmati bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Kita yang perlu dikasihani. Yang ketiga, Tuhan sudah menyelesaikan kuasa iblis. Supaya kita tidak diperhamba lagi. Yang kedua, sifat dari dosa, hamba dosa, budak itu adalah tidak berdaya. Budak berarti tidak memiliki kekuatan. Tapi firman Tuhan berkata supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus sudah memerdekakan kamu. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi Yesus sudah memerdekakan kita. Memang kita lemah, tapi dalam Yesus kita diperkuat. Yang kedua, saudara-saudara, kita memiliki keyakinan penuh di dalam Kristus. Yang kedua di pasal 5 ayat 1 itu, karena itu berdirilah teguh. Dasar kita berdiri teguh adalah kemerdekaan dalam Yesus. Yesus sudah tersalib untuk kita. Yesus sudah membayar semua dosa kita. Yesus sudah menyelesaikan semua pergumulan kita, masalah kita, ketakutan kita di kayu salib sudah diselesaikan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi yang membuat kita tidak bahagia bukan karena masalah yang kita alami, bukan karena perlakuan orang, bukan karena punya utang yang banyak, bukan karena tidak bisa bayar, tapi kita yang tidak mau bahagia. Kita yang tidak mengambil inisiatif, karena itu berdirilah teguh. Ini adalah perintah. Berdirilah teguh, ini perintah. Tapi sebelum dapat perintah yang pertama, kamu sudah merdeka. Ini bukan perintah, ini pernyataan. Mirip dengan proklamasi. Proklamasi. Yang pertama, apa yang dikatakan? Kami, bangsa, telah dengan ini menyatakan. Lalu kemudian bangsa lain berkata, kamu tidak merdeka. Sudah. Atau mungkin kita belum merdeka. Sudah, kita sudah merdeka. Yang saya katakan tadi, ditemukan 35 tahun yang lalu, ditemukan sekelompok orang di hutan yang belum merasa merdeka karena belum mendengar pernyataan ini. Dahsyatnya pernyataan ini bahwa kita dimerdekakan dari Yesus, oleh Yesus dari semua kuasa gelap. Sehingga kita tidak menyerah dengan hidup ini. Kita sudah merdeka. Kita tidak menyerah dengan semua masalah kita. Kita sudah merdeka. Dan Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kita. Lalu yang kedua, dasar kemerdekaan kita adalah Yesus. Karena itulah berdirilah teguh, ini perintah. Bagian yang pertama tadi bukan perintah. Bagian pertama tadi adalah terimalah kebenarannya. Terimalah, saya sudah bebas, saya sudah diampuni, dan saya bisa menyembah Tuhan kapan saja. Terima itu. Tapi masalahnya adalah, kamu sekarang sakit. Masalahnya adalah, kamu punya pergumulan. Itu masalahnya. Tapi itu bukan masalah. Sekarang berdirilah teguh. Kamu sudah sembuh. Kita sakit, dibilang, kamu sudah sembuh. Berdirilah teguh. Saya merasa belum sembuh. Sekarang berdirilah teguh. Kamu sudah sembuh. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Ini berarti respon. Ini respon. Bukan karena masalah yang kita alami. Respon. Bukan karena perlakuan orang. Respon. Respon kita pada firman Tuhan. Apakah mempercayai sungguh-sungguh? Kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan, maka kita tidak punya respon seperti ini. Kita tidak bisa berdiri teguh. Berdiri teguh ini perintah. Kepada semua orang yang menerima pernyataan proklamasi kemerdekaan di pasal 5 ayat 1 bagian A. Kita sungguh-sungguh merdeka. Sekarang
berdiri teguh dan jangan mau. Berdiri teguh ini adalah respon kita, tindakan kita, dan jangan mau adalah ini. Jangan mau. Kalau ini lemah, kalau ini setuju, kita akan mau. Tapi kalau saya berkata saya tidak mau, saudara sedang terbaring sakit dan kemudian saudara menolak, saya tidak mau terbaring sakit. Di sini saya harus bangun, saya tetap masak walaupun bergetar. Saya akan tetap masak. Mungkin sulit berdiri, sesekali duduk supaya saya tetap masak dan saya akan makan. Karena setelah ini saya akan sembuh. Jangan mau. Ini adalah persetujuan. Karena itu berdirilah teguh, respon. Harus mengambil tindakan. Yang kedua, persetujuan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi kemerdekaan kita yang pertama ditentukan oleh Kristus. Tapi yang kedua ditentukan oleh kita juga. Saudara menyembah bukan ditentukan oleh orang lain. Saudara bahagia bukan ditentukan oleh orang lain. Saudara bisa damai bukan ditentukan oleh ada uang atau tidak. Mau atau tidak. Itu saja. Ada lagu kan yang mengatakan, hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Katanya tanpa uang bisa bahagia. Ya betul ya. Tapi kok ada yang bilang bohong? Bahagia tidak membutuhkan uang. Ya kan katanya bahagia cukup dengan secangkir kopi dan sebatang coklat. Kalau saya tidak lagi, itu akan membuat saya sakit. Bahagia, ya. Bahagia cukup dengan, katanya, bahagia itu tidak mahal. Cukup dengan membagikan kebaikan. Bahagia itu tidak mahal, cukup melihat orang senyum. Bahagia itu tidak mahal, cukup untuk bisa berbagi berkat. Ada orang kan bahagia ditentukan oleh orang lain. Restoran di sana itu mantap, maknyus. Kalau saya tidak ke sana yang dikatakan Pak Arnold, saya masih, saya harus berjuang supaya saya ke sana dan saya akan bahagia. Ternyata minggu depan saya ketemu Pak Arnold dan Pak Arnold tanya, bagaimana Pak John, sudah ke sana? Saya rasanya tertuduh, saya belum bahagia dan saya akan mati-matian ke sana. Bahagia saya bukan karena apa kata orang. Bukan apa yang saya makan. Bukan apa yang saya miliki. Tapi respon saya, persetujuan saya untuk bahagia. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah keyakinan penuh. Saya yakin. Karena diperintahkan, berdirilah teguh. Jadi saya harus yakin. Berdiri teguh. Ingat waktu Petrus dan Yohanes di Kisah Rasul pasal 3 ketemu dengan orang pengemis yang lumpuh. Dan orang itu melihat kepada Petrus dan Yohanes. Dan kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saya yakin pengemis ini tidak minta emas dan perak. Berapa sih diminta? Tapi yang Petrus mau bagikan adalah sebuah kehidupan. Orang ini tidak minta emas. Tapi mimpi orang adalah punya emas. Begitu ya. Tapi Petrus mengatakan ada yang lebih berharga daripada sekedar uang atau emas. Yaitu apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Seumur hidupnya orang ini lumpuh. Lalu kemudian Petrus mengangkat tangannya untuk menyuruh berdiri. Bisa saja orang itu berkata,
Saya belum ke dokter. Kamu sembuh. Benda saya tidak sembuh. Tapi dia memilih untuk berdiri dan dia sembuh. Sehingga dia meloncat-loncat, berlari-lari kian kemari. Karena dia mau berdiri. Saudara-saudara, kebahagiaan kita, kemerdekaan kita ditentukan oleh keyakinan kita di dalam Tuhan. Setuju atau tidak. Pekerjaan Kristus sudah selesai di kayu salib. Untuk menebus dan memerdekakan kita. Sekarang kita yang harus aktif, kita yang harus berjuang menolong diri kita. Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita tidak bisa menolong diri sendiri. Karena di bagian A, Tuhan sudah tolong kita. Kalau kita tidak bisa menolong diri sendiri, kita tidak bisa. Jangan mau lagi untuk lemah. Jangan mau lagi untuk sedih. Jangan mau lagi untuk berduka. Jangan mau lagi merasa kesepian, merasa sendiri, tanpa sahabat, tanpa kebahagiaan. Jangan mau lagi diintimidasi dengan semua perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang menghancurkan. Dengan penuh kesadaran, akui kuasa Yesus yang memulihkan, yang memerdekakan. Kita harus mengambil kuasa otoritas yang Tuhan sudah beri bagi kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Ini adalah sebuah kesadaran. Ini sebuah keyakinan. Katakanlah begini. Saya yakin bahwa saya menolak semua bentuk-bentuk ketakutan yang tidak beralasan karena Kristus telah memerdekakan saya. Katakanlah dengan penuh keyakinan bahwa saya menolak kekerasan hati dan kesulitan untuk mengampuni. Katakanlah dengan penuh keyakinan bahwa saya menolak semua kemarahan, semua kesedihan, dan merasa tidak bahagia. Dan saya menerima kebahagiaan dari Tuhan. Katakanlah begini dengan penuh keyakinan. Saya menolak semua kelemahan-kelemahan saya. Saya sadar saya lemah secara fisik. Tapi Tuhan sudah menguatkan saya. Dan saya akan kuat. Amin. Untuk mengalami kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Kita harus benar-benar setuju akan pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu yang kita perangi dengan iman. Di sini kita perangi. Saya menolak. Saya menolak. Mungkin ada yang terikat dengan dosa. Saya menolak semua ikatan-ikatan ini. Dan saya memilih untuk merdeka dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memampukan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita buka. Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 3, 4 ayat 13. Ya. Sorry ya. Filipi 4 ayat 13. Sekali lagi 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelumnya Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu miskin. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Tapi dalam semuanya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Secara fisik mungkin kita lemah. Tapi janganlah perasaanmu lemah. Mungkin secara keadaan, secara fakta kita terbatas. Tapi janganlah sampai perasaan kita, hati kita dibatasi. Sampai kita tidak bisa bersuka cita, berbahagia. Dan kita tidak bisa menyembah Tuhan. Di mana saja, kapan saja,
pada waktu apapun, dalam situasi apapun, kita bisa mengekspresikan hidup kita dengan semua kebaikan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan. Terimalah kemerdekaan dalam Yesus. Kalau ada yang masih terikat, mari kita lepaskan sama-sama supaya Tuhan memulihkan saudara. Kalau ada yang masih terancam dengan ketakutan-ketakutan, pilihlah untuk menang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolong kami untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Semua berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dan jikalau ada penghalang-penghalang yang menghalangi kami dalam menikmati semua kebaikan Tuhan, menghalangi kami menikmati damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, tolong kami untuk berani melepaskan penghalang-penghalang itu. Tolong kami untuk berani menolak dan tidak setuju dengan semua penghalang-penghalang kebaikan dan berkat Tuhan. Jika ada kuasa gelap yang sedang mengambil pijakan dalam pikiran umat-Mu saat ini, jika ada kuasa gelap yang sedang mengambil pijakan di dalam tubuh umat-Mu dan memberi sakit langganan, dalam nama Yesus kami patahkan. Dalam nama Yesus kami hancurkan pekerjaan kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberi kemerdekaan, kami tolak semua intimidasi kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua ketakutan-ketakutan yang diberikan oleh kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh keyakinan, kami menolak semua perasaan-perasaan yang kacau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan umat-Mu. Tuhan berbicara saat ini. Jika Tuhan menemui kami, menjumpai kami di sini, yang masih diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh kuasa gelap, dan kami terikat dengan berbagai ketakutan, berbagai kecanduan, kami sudah dimerdekakan. Dan dengan penuh keyakinan, kami menyetujui dan tidak mau tinggal lagi dalam kuk perhambaan, dalam ikatan-ikatan yang mengambil kebebasan kami di dalam Tuhan Yesus. Pulihkanlah kami. Jumpailah kami di sini. Merdekakan kami di sini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami terima kemerdekaan-Mu. Kami terima otoritas-Mu. Kami bebas. Kami merdeka. Kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Kami dilepaskan. Dan kami memilih taat kepada Tuhan Yesus. Daripada peraturan-peraturan manusiawi. Peraturan-peraturan duniawi. Dan peraturan-peraturan hukum Taurat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.